Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Sulaiman Asadullah, biasa dipanggil Sulaiman, dari Prodi Informatika kelas IF106. Baik, untuk kali ini saya akan mempresentasikan tugas satu kemarin, tugas arsitektur dan organisasi komputer. Baik, langsung saja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan dengan baik sebagai tugas mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Terima kasih kepada Bapak Catur Nugroho selaku dosen pengajar atas bantuan ilmu dan arahannya. Kemudian memasuki bab 1 pendahuluan. Latar belakang memori internal yaitu adalah komponen fundamental dalam arsitektur komputer modern, berada pada level terdekat dengan prosesor dengan kecepatan akses tertinggi menurut Sterling 2016. Memori internal menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses CPU, berpengaruh kecepatan eksekusi program. Teknologi memori internal telah berevolusi signifikan dari memori core magnetik hingga DDR5 modern dengan peningkatan kapasitas dan kecepatan yang menjadi kunci peningkatan kinerja sistem komputasi. Rumusan masalah apa pengertian dan konsep dasar memori internal dan bagaimana hierarki dan klasifikasi memori internal? Apa saja jenis-jenis memori internal dan karakteristiknya? Bagaimana perkembangan teknologi memori internal modern? Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami konsep dan fungsi memori internal, menganalisis hierarki dan klasifikasi memori internal, mengidentifikasi jenis-jenis memori internal dan karakteristiknya, mengetahui perkembangan teknologi memori internal yang terkini. Konsep dasar memori internal adalah yang dapat diakses langsung oleh prosesor tanpa melalui perangkat I/O. Terdiri dari memori utama, dari cache memori untuk menyimpan data sementara. Hierarki memori mengoptimalkan trade-off kecepatan, kapasitas, dan biaya. Dari register tercepat hingga secondary storage, prinsip locality of reference menjadi dasar efektivitasnya. Karakteristik memori internal meliputi akses time, transfer rate, dan volatil yang menentukan kinerja dan kemampuan memori dalam mempertahankan data. Register memori internal tercepat terintegrasi dalam prosesor ukuran terbatas 32-62 bit per register dengan kecepatan akses setara prosesor. Cache memory berfungsi 3 level cache: Li terintegrasi tercepat, L2 luar core, dan L3 dibagi antar core. Random access memory atau RAM, memori volatile yang menyimpan data dan program yang sedang dieksekusi, terdiri dari DRAM dan SRAM. DRAM versus SRAM, perbandingan RAM dan SRAM yaitu ya. DRAM dynamic RAM, penyimpanan data dalam kapasitas perlu merefresh berskala karena muatan dapat bocor. Untuk SRAM, penyimpanan data menggunakan flip flow, data stabil tanpa merefresh selama daya tersedia. Untuk strukturnya, RAM sederhana dan padat, kapasitas besar, harganya juga lebih murah. Untuk SRAM, kecepatannya akses sangat tinggi, namun struktur kompleks lebih mahal, kapasitasnya lebih rendah. Untuk penggunaan memori utama RAM di komputer karena kapasitas besar dan biaya lebih efektif. Untuk penggunaan SRAM terutama sebagai cache memori pada prosesor karena kecepatannya yang unggul. Teknologi modern, evolusi DDR, SDRAM. Perkembangan teknologi memori terus berlanjut dengan SDRAM dan DDR menjadi tegak dalam peningkatan kinerja komputer.
Memori internal, prinsip kerja memori internal itu ada dua, yaitu memory address system, pengalamatan memori yang unik untuk setiap lokasi penyimpanan data. Kemudian memory controller, mengatur akses dan transfer data antara prosesor dan modul memori. Untuk memory bus, jalur komunikasi fisik yang memungkinkan pertukaran data antara prosesor dan memori. Kemudian simpulannya, memori internal yaitu komponen kritikal yang menentukan performa sistem komputer. Hierarki memori internal meliputi register, cache, dan RAM dengan karakteristik berbeda. Teknologi memori terus berkembang dari DDR hingga DDR5, meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Pemahaman memori internal esensial untuk optimasi sistem komputer. Mungkin makalah ini, presentasi ini masih jauh dari kata sempurna. Saya akan terus melakukan perbaikan dan terus belajar supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Mungkin cukup di sini yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.